warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Purnamasari dengan NIM 2008030310250 dari Program Studi Administrasi Keuangan. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang digital banking. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari digital banking. Apa sih digital banking itu? Menurut Peraturan OJK Nomor 12/03/2018 tentang penyelenggaraan pelayanan perbankan digital oleh Bank Umum, digital banking merupakan pelayanan elektronik yang dikembangkan oleh perbankan dalam rangka melayani dan memberikan informasi kepada nasabah secara lebih cepat, mudah, dan dapat memaksimalkan pemanfaatan data nasabah dan sesuai dengan kebutuhan serta dapat dijalankan sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek berbagai pengamanan. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan digital banking. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengarahkan perbankan lebih meningkatkan layanan dengan memberikan perbankan digital. Bank konvensional dan bank syariah beralih pada pemanfaatan teknologi dengan model non-face to face, menggunakan digital dokumen atau istilahnya digital banking. Berdasarkan hasil survei Genius Financial Study Indonesia, Digital Savvy Behavior yang bekerja sama dengan Nation, jumlah nasabah penabung pada tahun 2014 tumbuh dari 23% menjadi 36% pada tahun 2018. Dari pertumbuhan jumlah nasabah penabung tersebut, penggunaan internet dan mobile banking juga tumbuh dari 28% pada tahun 2014 menjadi 30% pada tahun 2018. Survei tersebut menunjukkan bahwa adanya digitalisasi berdampak pada semua sektor. Selanjutnya yaitu perkembangan layanan perbankan digital. Adapun perkembangan layanan perbankan digital ini didorong oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat. Yang kedua, perubahan gaya hidup masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi. Dan yang ketiga, adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang efektif, efisien, dan dapat diakses dari manapun dan kapanpun, komprehensif dan mudah. Dan yang keempat, kompetisi industri perbankan untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima, kebutuhan perbankan terhadap operasional yang efisien dan terintegrasi. Untuk yang selanjutnya ada layanan transaksi banking. Yang pertama ada internet banking, di mana nasabah dapat mengakses transaksinya menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Pada fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar, dan pembayaran tagihan. Yang kedua, ada phone banking, merupakan layanan untuk pemenuhan kebutuhan nasabah agar dapat memberikan kemudahan saat memperoleh informasi perbankan dan bertransaksi keuangan non-cash melalui smartphone. Yang ketiga ada SMS banking, adalah suatu layanan transaksi perbankan yang bisa dilakukan oleh nasabah menggunakan telepon seluler dengan format short message service atau SMS. Dan yang keempat ada mobile banking, adalah layanan yang diberikan kepada nasabah di mana nasabah dimungkinkan untuk melakukan transaksi keuangan dengan melalui handphone atau smartphone. Dalam layanan mobile banking digunakan dengan menggunakan berbagai menu yang tersedia melalui aplikasi yang bisa diinstal oleh nasabah itu sendiri. Yang selanjutnya contoh jenis digital perbankan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Bank Jago. Bank Jago adalah aplikasi finansial yang bekerja dengan prinsip life centric. Dengan aplikasi Jago mengelola keuangan lebih mudah, kolaboratif, dan inovatif. Dan yang kedua ada Genius, di mana pada sejak tahun 2016
Bank BTPN resmi merilis Genius sebagai aplikasi banking yang memudahkan penggunanya dalam bertransaksi. Genius dapat memaksimalkan tabungan dengan fitur kelola keuangan Genius. Proses dengan transaksi dengan Genius lebih cepat, mudah, dan efektif. Kartu kredit tambahan untuk aplikasi dana dan limit, memberikan fitur cashback sehingga tidak perlu mengingat nomor rekening, fitur spill bill untuk membagi pelayanan dengan teman atau keluarga, dan dilengkapi dengan peraturan utama kartu debit pada card center jika terjadi kendala pada kartu Genius. Yang ketiga ada Neobank, di mana Neobank sendiri berkomitmen untuk menjadi bank digital yang siap melayani kebutuhan nasabah, khususnya generasi milenial. Keuntungan aplikasi Neobank yaitu dapat membuka tabungan digital tanpa nominal setoran, deposito berjangka dengan bunga tinggi, transfer ke bank apa saja tanpa biaya, bebas biaya admin, bebas biaya bulanan, dan dapat mengecek histori transaksi kapanpun. Dan yang keempat ada Blue by BCA, di mana PT Bank Sentral Asia atau BCA juga meluncurkan bank digital bernama Blue. Pada 2 Juli 2021, BLU merupakan bank digital besutan BCA hasil dari mengakuisisi Bank Royal. Seperti bank digital pada umumnya, Blue merupakan ekosistem bank tanpa kantor cabang sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang selanjutnya ada contoh kasus pembobolan dana nasabah melalui mobile banking, di mana salah satu kasus yang mencuat adalah kasus pembobolan M-Banking salah satu wartawan senior yang bernama Ilham Bintang yang terjadi pada awal tahun ini. Ia kehilangan dana hingga ratusan juta di rekening bank. Dan berdasarkan penyelidikan kepolisian, kasus pembobolan ini berasal dari data sistem layanan informasi keuangan korban yang berada di OJK. Data ini dijual oleh oknum pegawai bank kepada komplotan pelaku kejahatan. Dengan data tersebut, mereka membuat kartu tanda penduduk palsu, kemudian mengajukan permohonan pergantian SIM card kepada operator telekomunikasi Indosat dengan alasan ponsel hilang. Setelah mendapatkan SIM card, mereka masuk ke email pribadi dan membobol email dengan memanfaatkan one time password atau OTP, dan mereka pun berhasil mengganti password M-Banking. Sekian pemaparan materi tentang digital banking dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.